Teman-teman, saya panggil teman-teman ya, walaupun kita mungkin usia kita tidak terpaut jauh, tapi biar lebih dekat, saya mau panggil, saya mau sapa. Oke, dengan itu kita mau mulai renungan kita. Mari kita mohon bimbingan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan, setiap pimpinan Tuhan dalam hidup kami, di tengah berbagai situasi kondisi yang membuat kami takut, membuat kami khawatir. Namun Tuhan, justru di dalam kesempatan ini kami belajar. Kami belajar untuk menggantungkan diri kami, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dan kami bersyukur juga malam hari ini kami punya kesempatan untuk bersekutu bersama, dan terutama bersama dengan saudara-saudara seiman kami di Jayapura Youth Community. Tuhan, biar Kau yang pimpin kami, Tuhan yang tolong kami. Baik, sip. Nah, hari ini kita bicara soal ready to grow. Nah, ready to grow, teman-teman, kalau bicara soal ini ya, kita mungkin perlu lihat sebentar ini kenapa tidak jalan. Oke, nah ini dia. Ya, coba kita lihat di sini, hidup kita itu seperti sebuah perjalanan sebenarnya. Hidup kita itu berjalan mulai dari anak-anak, mulai dari kita sekolah. Di sini yang ngajar di sekolah, teman-teman mungkin ingat-ingat lagi waktu teman-teman masuk usia SD, SMP, SMA, terus begitu ya sampai kita kuliah lalu bekerja, menikah. Di sini ada yang sudah menikah? Kalau sudah menikah boleh ketik angka 1 di chat box-nya. Ada? Ada yang sudah menikah? Udah ya. Ada yang sudah punya anak? Kalau udah menikah belum, nggak masuk itu dong, Pak. Kenapa? Kalau sudah menikah? Kalau udah nikah ya nggak diut lagi dong, Pak. Kecuali iya. baca ayo. Kecuali cuma saya ya. Oke. Terima kasih, Arli. Baik, teman-teman, kita sudah lihat tahap kita ada di mana begitu. Tetapi apakah tahapan ini menunjukkan tahapan perjalanan iman kita juga, teman-teman? Jadi banyak kali orang berpikir seharusnya kalau sudah umurnya dulu sudah di atas 25, sudah di atas 30 dan selanjutnya sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak begitu ya, pasti itu harusnya lebih dewasa. Tetapi ternyata tidak demikian. Ya, perjalanan pertumbuhan iman itu ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan usia kita, teman-teman. Nah, mari kita membaca dari bagian ini. Ya. Mari kita baca bersama-sama, teman-teman boleh baca di tempat teman-teman, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, teman-teman, ketika bicara soal bagian firman Tuhan tadi, ya, ternyata kita tidak hanya cukup ketika berhenti saya percaya terima Kristus, saya menjadi orang Kristen dikatakan, saya beribadah, saya baca firman, saya berdoa, dan saya melayani, saya melakukan berbagai hal, bahkan di dalam nama Tuhan, teman-teman, belum tentu ternyata itu cukup. Ya, bahkan di Matius 3:21, mengerikan sekali ketika dikatakan, bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku.
Teman-teman, ini paradoks yang sangat-sangat membuat kita tuh seringkali, jadi bagaimana kita harus hidup itu sebenarnya? Ya, bagaimana kita harus hidup itu sebenarnya? Ya, kalau kita melihat bahwa hidup kita itu sebenarnya ada bagian internal dan eksternal kita. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat bagian ini, ada nilai-nilai, di situ ada value, di situ ada belief kita, di situ ada motivasi kita, ada ambisi kita, yang pikiran kita yang mungkin nggak semua orang tahu, dan memang tidak semua orang tahu, karena itu ada di dalam diri kita, ya. Lalu ada bagian luar, nah ini yang kelihatan, kita berpenampilan baik, kita berbicara sopan, kita berperilaku ramah, teman-teman. Wah, itu kelihatan. Tetapi apa yang mendorong kita melakukan itu seringkali ternyata berbeda dengan apa yang nampak. Berbeda dengan apa yang nampak, teman-teman. Kita bisa kaget luar biasa melihat orang yang kok dia begitu baiknya, begitu sopannya, begitu ramahnya, tiba-tiba melakukan sesuatu yang gak pernah kita pikirkan, teman-teman. Pernah menemui hal-hal seperti itu, teman-teman? Mungkin kita pernah. Dan mungkin sering. Nah, ini dia. Kita ketemu, kita menemukan orang-orang seperti demikian ada di gereja, teman-teman. Lalu banyak orang bilang, saya nggak mau ke gereja itu lagi. Karena di sana orang-orangnya munafik. Orang-orangnya pakai topeng. Lalu pindah ke gereja lain. Ternyata di gereja lain, teman-teman, tidak seindah yang dia bayangkan. Ketemu lagi yang begitu. Akhirnya apa? Pindah lagi. Terus-menerus begitu, teman-teman. Pindah sana, pindah situ, pindah sini lagi, teman-teman. Pindah terus-terusan. Teman-teman, sampai kapan? Sampai dia tidak menemukan lagi orang-orang munafik? Jangan-jangan justru yang munafik adalah dirinya sendiri. Atau kita sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sesuatu yang perlu kita sama-sama sadari. Ya, bahwa di dalam diri kita ada bagian internal, ada bagian eksternal, yang sebenarnya itu menggambarkan diri kita yang sebenarnya itu seringkali menjadi kontradiktif, teman-teman. Ya, kontradiktif. Nah, ini dia. Gambaran internal itu adalah sebenarnya siapa saya. Karena yang kelihatan di atas itu sebenarnya hanya bagian yang kecil sekali di atas permukaan. Tetapi yang bagian besar itu di dalam diri kita adalah justru di bagian yang tersembunyi ini, teman-teman. Itulah sebenarnya siapa saya. Dan bagian inilah sebenarnya bagian kita yang harus terus-menerus kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Teman-teman, ketika Roma 12 katakan, karena itu persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Teman-teman, bawa diri kita ini. Ini diri yang banyak cacat celahnya, diri yang banyak ketidaksempurnaannya, diri yang sering mungkin mengecewakan Tuhan dan mengecewakan sesama. Teman-teman, inilah diri kita. Teman-teman, kenapa saya mau mengajak kita melihat bagian ini? Karena bagian ini yang seringkali kita lupa, kita tinggalkan. Kita hanya membawa bagian kita yang oke ke gereja. Membawa wajah kita yang senyum di gereja. Senyum itu oke, teman-teman. Berperilaku baik itu baik, teman-teman. Tetapi, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Dan jujur dengan diri kita sendiri. Bahwa inilah hidupku yang harus kupersembahkan kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita melihat kembali diri kita. Ya, bahwa pertumbuhan itu bergerak dari dalam keluar, teman-teman. Pertumbuhan itu tidak dinilai dengan sebuah grafik, teman-teman. Pertumbuhan itu tidak dinilai dengan sebuah angka, tetapi pertumbuhan itu dinilai dari apa yang terjadi di dalam diri kita, teman-teman.
apa yang terjadi di dalam pikiran kita, di dalam cara pandang kita, di dalam worldview kita, di dalam segala sesuatu yang tidak kelihatan, teman-teman. Padahal, teman-teman, kalau dikatakan, makanya dikatakan, karena itu berubahlah, teman-teman. Oleh karena itu, kenapa disebut tambahkanlah, teman-teman. Karena terus-menerus kita belajar untuk memperbarui diri kita, mentransformasi diri kita. Ya, teman-teman, sedikit mungkin saya ceritakan, pekerjaan saya sekarang ini boleh dikatakan banyak kali mentransformasi. Mungkin mentransformasi bagian fisik orang lain. Bagian fisik seseorang. Tetapi justru juga mentransformasi bagian dalam orang itu. Nah, teman-teman, ini yang nggak mudah. Memang tidak mudah. Tetapi kita belajar di situ. Kita belajar bagaimana kita bisa empower diri kita oleh karena kita percaya Tuhan yang sudah hadir di dalam diri kita. Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu. Roh Kudus yang sama itu juga akan mengubahkan kita. Sedikit demi sedikit, teman-teman. Mulai dari cara pandang kita. Lalu bergerak, teman-teman, ke dalam apa? Ke dalam aksi tindakan kita. Apa yang kita tabur di dalam pikiran kita, itu akan kita tuai juga di dalam tindakan kita, teman-teman. Ketika kita melakukan sesuatu tindakan, teman-teman, ini akan bergerak lagi, teman-teman. Bergerak lagi menjadi sebuah apa, teman-teman? Menjadi sebuah, nah, ada hasil di situ. Bicara soal paradigma itu akan menghasilkan tindakan kita, dan tindakan itu akan menghasilkan sesuatu, teman-teman. Ya, dari tindakan itu, teman-teman, kita akan menuai hasil. Dan hasil itu kita evaluasi. Dan setelah hasil evaluasi itu akan masuk lagi ke dalam proses berpikir kita, ke dalam proses cara pandang kita baru, oh ternyata kalau saya berbuat baik, ternyata orang lain juga akan merasakan. Nah, jadi apa yang kita hasilkan dari pikiran kita itu akan menuai tindakan. Dari tindakan itu kita akan melihat ada hasil dari tindakan kita. Dan di situ akan bergerak lagi, teman-teman. Di situ akan bergerak lagi. Nah, teman-teman, ketika kita bicara soal pertumbuhan ini adalah inside out. Kita bergerak dari dalam keluar, teman-teman. Kita bergerak, kita terus-menerus melatih diri kita di situ. Nah, teman-teman, ketika kita bertumbuh, teman-teman nanti akan lihat di sana. Siklusnya seperti itu, teman-teman. Jadi ini siklusnya apa yang membentuk pola pikir kita, apa yang kita lihat selama ini, kita akan membentuk pola pikir kita, lalu terus menghasilkan tindakan, dan tindakan itu ada hasilnya, kita evaluasi, muncul pandangan baru lagi yang mengubahkan kita, teman-teman. Nah, ini sebuah siklus. Ya, teman-teman. Tetapi coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini satu tulisan yang menarik sekali dari mantan presiden Amerika Serikat, Ralph Waldo Emerson. Kita akan menuai dalam tindakan kita. Apa yang kita tabur dalam tindakan kita itu akan menuai kebiasaan, teman-teman. Dan apa yang kita terus lakukan menjadi kebiasaan, kita akan menjadikan itu sebuah karakter. Membentuk karakter kita menjadi siapa kita. Dan ketika itu menjadi karakter dan tinggal di dalam diri kita, dia katakan itu akan menjadi nasib kita, akan menentukan hidup kita, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita melihat kita bertumbuh di sini, saya mau munculkan sebuah gambaran sederhana. Ya, ada sebuah. Nah, teman-teman, coba di sini ya, perhatikan. Siapa yang sedang mengalami masalah yang berat? Teman-teman, saya yakin kita semua pernah mengalami masalah berat di depan kita. Lantas apa? Wah, ternyata bukan cuma di depan kita, teman-teman. Di belakang kita juga ada masalah yang berat. Kita dikejar-kejar oleh masalah lain, teman-teman. Bukan cuma kita ngelihat di depan kita ada masalah, tapi di belakang kita pun kita dikejar-kejar oleh masalah yang lain. Sehingga kita mulai teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kita berdoa, kita melakukan
apa namanya, puasa begitu teman-teman, kita minta pertolongan Tuhan. Ketika kita panggil-panggil, kita teriak-teriak nama Tuhan, dan kita minta pertolongannya, Tuhan jawab. Hah? Kok jawabannya gitu Tuhan? Yang bener nih, saya suruh lompat. Teman-teman, kalau kita berdoa, pernahkah kita berdoa, jawaban Tuhan itu berbeda dari apa yang kita doakan? Pernah ya? Pernah teman-teman. Kita pernah mengalami hal seperti itu. Saya berdoa, wah saya berharap Tuhan jawabnya seperti ini. Teman-teman, saya pernah berdoa dulu, waktu saya pernah mengalami masa-masa sulit, tahun 98, itu lagi masa-masanya krisis teman-teman. Indonesia itu lagi dilanda krisis, dan saya pun mengalami krisis dalam kehidupan saya. Teman-teman, saya waktu itu di tengah persimpangan menentukan jalur karir saya mau kemana. Dan ketika saya menentukan itu teman-teman, saya keluar dari pekerjaan saya yang sebelumnya. Saya itu dalam posisi no job, ya, nggak ada pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan apa teman-teman? No job, no money. Tapi yang menyedihkan ketika no job, no money adalah no honey. Ups, ya. Nangkap ya teman-teman ya. Nggak ada seorang pun yang bisa menjadi tempat berbagi. Wah, itu nelongsonya luar biasa teman-teman. Siapa yang pernah mengalami seperti itu boleh angkat 3 jari atau ketik angka 3. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Semua senyum-senyum ya. Mungkin ada yang pernah melewatinya. Saya senang. Ternyata saya tidak sendirian. Teman-teman, dalam kondisi seperti itu, saya berdoa sesuatu doa yang menurut saya tuh, aduh ini doanya kok seperti ini ya. Ini doanya kayak anak kecil gitu. Teman-teman, apa yang saya doakan? Saya berdoa, Tuhan, saya mau minum susu. Hah? Kok udah gede minum susu gitu? Karena saya pengen gemuk teman-teman. Saya dulu tuh pengen gemuk. Saya tuh mungkin profil saya kayak Pak Cahyo gitu ya, kayak Mr. Cahyo kurang lebih. Saya tuh pengen gemuk teman-teman. Saya berdoa, Tuhan katanya kalau mau gemuk tuh minum susu. Sungguh saya berdoa teman-teman, saya berdoa minta susu, dan gimana caranya kalau saya mau minum susu berarti saya harus punya duit Tuhan. Saya berdoa supaya saya punya uang, saya bisa beli susu. Ya. Satu kali saya diajak pergi pelayanan oleh seorang hamba Tuhan. Wah, saya berpikir jangan-jangan nanti saya dapat uang saku gitu ya, dan saya bisa beli susu. Wah, ternyata Tuhan jawab nih gitu ya. Tuhan jawab, saya bakal bisa beli susu. Dan satu kali saya diajak pelayanan, teman-teman, di sebuah perusahaan susu yang cukup besar di negara ini. Saya pelayanan di sana, mereka bikin pelatihan gitu ya, saya ikut di sana. Wah, di sana susu melimpah ruah, teman-teman. Dan tetapi sayangnya saya hanya menikmati, seingat saya mungkin 2 atau 3 kotak susu. Ya, mana bisa gemuk teman-teman ya, minum 2-3 kotak susu gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, saya pikir ya saya melewati kesempatan itu. Kan nggak enak teman-teman ya kalau lagi ikut pelatihan terus saya bawain susu 10 kotak gitu ya, masukin ke tas, itu kelihatan banget kayaknya tuh nggak pernah minum susu gitu. Tapi karena itu tidak saya lakukan teman-teman. Ya sudahlah, saya bilang Tuhan, ya sudah kesempatannya lewat gitu. Udah, saya pikir ternyata loh kok nggak ada uang saku ya gitu. Ya nggak bisa beli susu nih teman-teman. Ya sudahlah, saya ya sudah, saya nggak pikirin lagi. Tapi waktu begitu pulang teman-teman, setelah selesai pelatihan itu saya diajak ke rumah sang hamba Tuhan. Saya nginep di sana, besok paginya saya baru pulang karena kita selesai acara itu waktu itu sudah cukup larut malam. Saya nginep di rumahnya, besok pagi saya pulang, lalu tiba-tiba istrinya itu ketika saya pulang, istrinya bilang, Roberto, itu bawa 1 dus di depan tuh. Saya bilang, satu dus apa Bu? Nggak tahu itu apaan.
apa namanya, bapak suruh kamu bawa katanya. Udah saya bawa teman-teman. Saya pikir dusnya apa ini, berat sekali gitu ya. Saya masih nggak kepikir teman-teman. Ya udahlah saya bawa, entah itu bentuknya makanan atau apa. Sehingga cerita begitu sampai di rumah teman-teman, saya buka dus itu. Saya buka begitu ya. Begitu saya buka, wah kaget saya gitu. Saya kaget luar biasa, saya bilang, buset gitu. Lalu saya panggil mama saya gitu ya. Ini segala macam susu ada di situ. Susu kental manis, susu cair, susu bubuk, susu kalsium, segala macam susu. Saya bilang, ya ampun ini banyak sekali. Saya baru ingat teman-teman, saya pernah berdoa. Saya minta susu. Dan saya hanya doakan itu sekali teman-teman. Tetapi Tuhan jawab dengan jawaban yang di luar pikiran saya. Teman-teman, coba kita lihat ya, ketika kita lihat gambaran ini, ketika dia suruh kita lompat, kita berani nggak lompat, teman-teman? Lalu kita bilang, Tuhan ini serius, saya suruh lompat. Ini jawaban Tuhan apa jawaban iblis ya, begitu. Lalu kita bertanya lagi, gitu. Tuhan, saya tahulah gitu ya diri saya. Saya tuh kalau lompat dari sini ke sana, dari titik A ke titik B itu gimana gitu. Saya rasanya nggak nyampe deh Tuhan. Nah teman-teman perhatikan di sini. Pernah nggak kita berargumentasi dengan Tuhan seperti ini? Tuhan, masa jawabannya ini gitu. Yang bener lah gitu. Saya belum sanggup Tuhan gini-gini. Teman-teman, nah ini dah. Ini dia. Di sini yang dikatakan teman-teman, apakah kita benar-benar mendengar dengan yakin bahwa itu adalah jawaban dari Tuhan. Lalu kita mulai berargumentasi segala macam teman-teman. Dan kembali Tuhan jawab, lompat, lompat. Aduh, tapi gimana Tuhan? Saya belum siap gitu. Saya nggak bisa. Teman-teman, kalau Tuhan tetap jawab, lompat. Ya. Lalu kita mulai bilang, tapi Tuhan gitu ya, kita bilang, kalau memang itu ada mujizat gitu, mungkin saya bisa terbang Tuhan. Mujizatnya mungkin saya bisa terbang. Malah kita ngatur Tuhan gitu. Tuhan harusnya saya dikasih kemampuan ini, supaya bisa lakukan ini. Teman-teman, kita seringkali berargumentasi dengan begini. Tapi Tuhan jawabannya masih sama. Lompat. Apakah kita akan lompat? Akhirnya ya udahlah gitu ya. Saya memberanikan diri, saya memutuskan saya lompat. Teman-teman. Ternyata begitu kita lompat, walaupun teman-teman saya sempat masih, nah itu dia, jawaban-jawaban mungkin masih kita tetap ada keraguan di dalam diri kita. Teman-teman, perhatikan di sini. Wah, ternyata begitu kita lompat, Tuhan itu sediakan yang lain. Teman-teman, ini gambaran ya teman-teman, ini gambaran, bukan artinya tuh teman-teman nanti kalau disuruh lompat dari ketinggian 2-3 lantai, teman-teman lompat beneran gitu ya. Ini sebuah gambaran. Ini hanya contoh, ya saya tidak jangan teman-teman melawan hukum alam, begitu. Ya, ada orang bilang, kan Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan jaga hidup saya. Jadi kalau saya nyebrang lewatin jalan kereta gitu ya, tanpa memperhatikan kereta itu lewatnya kapan gitu ya, pasti saya selamat gitu. Teman-teman, itu bukan berarti seperti itu. Ya, tapi kita harus sadar betul bahwa memang kalau itu jelas-jelas jawaban Tuhan. Nah, teman-teman, kita perlu menguji, memang kita perlu menguji. Menguji, tetapi jangan teman-teman kita lantas menjadi gurunya Tuhan gitu. Nah, ini contoh, teman-teman. Setelah kita lihat, kita baru sadar. Di situ ada jawabannya. Teman-teman, jangan sampai
kekerasan kepala kita itu kita menutup, atau dengan segala argumentasi kita itu kita seakan-akan sedang menggurui Tuhan. Ya, teman-teman ingat apa yang terjadi dengan Ayub. Teman-teman ingat, apa yang terjadi dengan Nuh, dengan Yunus. Kok Nuh lagi? Ini saya mesti belajar lagi nih sama. Di sini guru sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu? Ada. Ya, saya mesti argumentasi dengan Tuhan. Nggak mau Tuhan, saya nggak mau ke sono, saya nggak mau ke situ. Di sono orangnya jahat gitu ya. Biarin orang-orang di sana itu mati dihukum Tuhan. Tetapi Tuhan bilang pergi. Kemanapun Yunus pergi, Tuhan akan tetap tarik dia. Teman-teman, apakah kita harus melewati seperti apa yang Yunus alami? Teman-teman, kita belajar ya. Mari kita kembali lagi teman-teman ke bagian yang tadi. Ya. Teman-teman, mari kita melihat ya, ketika kita menabur di sini. Teman-teman, apa yang kita tabur? Ya, apa yang kita tuai? Apa yang kita tabur dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam kebiasaan kita, itu akan menjadi karakter kita, teman-teman. Nah, di dalam pertumbuhan kita, teman-teman, tidak bisa tidak. Makanya dikatakan iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang kita dengar itu akan masuk, teman-teman, dan kita olah. Kita renungkan di situ. Dan kalau kita praktekkan itu menjadi tindakan kita, teman-teman. Nah, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Teman-teman, mari kita membangun diri kita terus mengakar, teman-teman. Terus mengakar. Dan kita bertambah teguh di dalam iman kita. Dan bagaimana kita bisa bertumbuh di situ, teman-teman? Ya. Teman-teman, doakan apa yang sering kali disampaikan di dalam firman Tuhan. Tuhan, saya tidak mengerti bagian ini. Tuhan, saya bersyukur bagian ini menegur saya. Bukan sesuatu dari yang paling sederhana. Teman-teman ingat ya, perubahan paradigma itu hanya 1 derajat saja. Kalau teman-teman pernah naik kapal, rasanya kalau di Papua sudah sering naik kapal ya, teman-teman. Teman-teman kalau naik kapal itu hanya berubah 1 derajat saja, itu akan beloknya tuh jauh sekali, teman-teman. Pesawat juga begitu. Ketika haluannya diubah 1 derajat aja, teman-teman, itu akan berubahnya jangka panjang itu akan jauh sekali. Makanya kita mulai dengan yang sederhana. Stop apa? Stop yang tidak membangun diri kita dan tidak membangun orang lain. Stop, teman-teman. Lanjutkan apa yang sudah ada dan sudah baik. Lakukan itu terus, teman-teman. Oleh karena itu, tambahkanlah kepada dirimu kebajikan kepada kebajikan, teman-teman, selanjutnya. Tambahkanlah di situ. Dan berikan waktu yang cukup untuk diri kita. Waktu kita bertumbuh, teman-teman, kita perlu waktu. Kita perlu waktu menyediakan diri kita untuk bertumbuh. Kalau teman-teman mau baca buku, teman-teman mau baca firman, teman-teman mau berdoa, teman-teman mau lakukan sesuatu, teman-teman berikan waktu. Dan terus-menerus adakan adjustment. Penyesuaian demi penyesuaian. Kita evaluasi lagi. Gunakan kesadaran diri kita di sana. Kita aware apa yang sedang terjadi dengan diri saya. Kenapa ketika saya lakukan ini, kok hati saya tidak sejahtera? Kenapa ketika saya lakukan ini, kok hati saya berlimpah dengan syukur? Dan, nah ini dia. Jangan lupa kita juga butuh support. Kita butuh dukungan, kita butuh
apa namanya tuh, kekuatan dari saudara-saudara seiman kita, dari pembina kita, dari saudara seiman kita, dari keluarga kita, teman-teman. Kita boleh terus-menerus membangun kebiasaan kita untuk bertumbuh. Kita butuh dukungan ini. Ya. Nah, teman-teman, ini ada satu, kalau yang mungkin sejaman dengan saya tahu, atau mungkin ada yang seneng sama tokoh yang satu ini. Ada yang kenal Bruce Lee? Bruce Lee itu, wah, itu apa namanya? Dia itu dalam bela diri. Ya, Bruce Lee itu terkenal sekali kecepatannya, walaupun orangnya kecil gitu ya, mungkin seperti saya begitu kecil, teman-teman ya. Tapi Bruce Lee itu punya kecepatan dan punya tenaga yang luar biasa. Katanya Bruce Lee ini berguru dengan Ip Man. Ada yang nonton Ip Man? Ya. Nah, itu gurunya Bruce Lee, teman-teman. Jadi Bruce Lee itu dasarnya belajar Wing Chun. Wah, kok saya jadi belajar ini, nanti ada yang lebih pakar soal itu, teman-teman. Ya, jadi nah, Bruce itu katakan satu kalimat yang menarik, teman-teman. Saya tidak takut kepada orang yang bisa melakukan 10.000 tendangan, 10.000 macam tendangan, tapi hanya dilakukan satu kali. Tapi dia katakan, saya gentar, saya takut sama orang yang melatih satu tendangan 10.000 kali. Teman-teman bisa menangkap bedanya ya? Bisa menangkap bedanya. Jadi dia tidak takut dengan orang yang bisa menendang 10.000 macam tapi hanya dilakukan sekali. Yang dia takut adalah kalau orang itu melatih satu macam tendangan tapi 10.000 kali. Nah, teman-teman, begitu juga dengan kehidupan kita. Pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kita itu latihan. Nah, ini satu kutipan yang menarik sekali, ya. Teman-teman bisa baca di situ. Ya. Gratitude like faith is a muscle. Jadi seperti kita latihan membentuk otot kita, teman-teman, sikap bersyukur seperti iman juga. Itu perlu dilatih, teman-teman. Semakin sering kita mempraktekannya, semakin kuat pertumbuhannya. Dan kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dari sana. Kalau kita tidak mempraktekannya, teman-teman, if you do not practice gratefulness, teman-teman, its benefaction will go unnoticed. And your capacity to draw on its gift will be diminished. Teman-teman, hati-hati. Ada hal-hal kecil yang mungkin dalam kehidupan kerohanian kita itu banyak kita abaikan. Tapi tanpa sadar dikatakan, saya juga, teman-teman, akan kehilangan segala kebaikannya tanpa kita sadari. To be grateful is to find blessing in everything. This is the most powerful attitude to adopt, teman-teman. For there are blessings in everything. Teman-teman, praktekkan satu ini saja dalam kehidupan kita. Satu derajat dalam hidup kita. Dalam cara pikir kita, dalam tindakan kita, dalam kebiasaan kita. Itu apa? Bersyukur, teman-teman. Praktekkan satu hal ini. Bersyukur, teman-teman. Bahkan kalau kita berani, teman-teman, kita mau melangkah lebih jauh. Bersyukur tanpa syarat. Teman-teman, kita berterima kasih oleh karena ada seseorang yang mengasihi sesuatu kepada kita. Memberikan sesuatu kepada kita. Kita berterima kasih. Tapi ketika kita bersyukur tanpa syarat, teman-teman, even sesuatu yang tidak kita harapkan, kita masih mampukah kita bersyukur? Tuhan, saya bersyukur. Masa sekarang ini menjadi masa-masa yang sulit di dalam hidup saya dan di dalam hidup banyak orang. Pandemi seperti ini membuat banyak perubahan. Mampukah kita bersyukur, teman-teman?
dalam kondisi ini. Nah, teman-teman, coba kita praktekkan satu hal ini. Satu hal ini saja. Kita bersyukur. Teman-teman, mari kita melatih diri kita. Melatih diri kita. Terus-menerus pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan iman kita, teman-teman. Teman-teman, mari kita latih. Mari kita latih. Ketika kita berani, teman-teman, mengambil keputusan. Teman-teman coba bayangkan, ya, coba bayangkan. Ketika kita, teman-teman, ada di dalam situasi hidup kita. Seberat apa, teman-teman, situasi kita sekarang ini? Maka itu dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, kita harus dengan sungguh-sungguh, teman-teman, berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara seiman, dan kasih akan semua orang. Teman-teman, kita perlu terus melatih. Dan latihan itu harus dengan sengaja dan intentionally, teman-teman. Kita tidak bisa melatih itu, kalau sempat gitu ya. Kalau nggak sempat ya udahlah, besok aja. Teman-teman, kalau kita komit, kita mau bertumbuh. Kita mau komit menjadi pengikut Kristus. Teman-teman, apa yang membedakan orang join, orang recognize, dan orang komit? Orang join, bisa saja semua orang ke gereja. Dia join. Dia menempatkan, mendaftarkan dirinya sebagai seorang Kristen di KTP-nya. Teman-teman, ini join. Tetapi apa yang membedakan orang join ke recognize? Ketika recognize, dia mulai mengenali, oh iya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu sudah menyelamatkan saya. Tuhan itu menebus dosa saya. Teman-teman, sampai tahap ini kita baru recognize. Tetapi ada tahap yang ketiga, teman-teman. Disinilah kita berani mengambil keputusan, saya komit mengikut Tuhan. Melibatkan keputusan-keputusan kita. Dan, nah ini dia. Ada yang keempat, teman-teman. Setelah join, recognize, commit, yang keempat ini, teman-teman, jangan lupa. Kita men-sharingkan iman kita kepada orang lain. Kita menduplikasi. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, teman-teman. Supaya orang lain juga bisa join, dia bisa recognize, dia bisa commit, dan bahkan dia juga bisa menduplikasi lagi. Dia melakukan pemuritan. Nah, di situ teman-teman. Bahasa yang sering kita pakai. Kalau orang berhenti join dan recognize, teman-teman, dia nggak pernah bisa mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan. Teman-teman, jangan salahkan kenapa hidup saya begini-gini aja. Karena jangan-jangan kita belum pernah mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Teman-teman, mari kita pikirkan. Apakah kita hanya baru join, recognize, atau saya sudah komit? Sehingga saya bisa memuridkan orang lain menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Saya persilahkan. Bantu jawab Lia. Oke, boleh. Ya, Boleh, boleh. Syah. Boleh. Yang Lia itu bersyukur karena hari ini tuh kami satu tempat kerja,
Oh, Jadi oke. sama-sama. Terus hari ini tuh Lia ada dapat tugas gitu untuk harus ke suatu tempat untuk menyerahkan berkas-berkas. Nah, di sana Lia kan sendiri dan itu tidak memiliki kendaraan dan ternyata ada teman yang bersedia untuk menolong uh, Lia untuk pergi. Jadi temani Lia di dinas itu sampai selesai, maksudnya selesai tugasnya Lia. Ya, itu ya. Ya, syukur untuk hari ini ternyata masih ada orang yang menolong, masih ada orang yang berniat baik seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Siana. Wah, hal yang sederhana ya teman-teman. Hal yang sederhana tetapi itu ya berarti di saat-saat memang ketika kita membutuhkan. Ya, thank you sharingnya, sharing dari Yuliani diwakili oleh Siana. Ya, thank you Siana. Mungkin ada yang lain teman-teman, silahkan. Ya udah, saya sudah. Selesai. Oh, Oke Pak. Silakan, Kak. Okta. Oke Pak, saya mau tanya Pak, mungkin ini mungkin agak keluar sedikit dari konteks ini Pak, tapi ya yang saya tanyakan tentang hubungan kita dengan Tuhan Pak. Ya. Kadang kan saya berdoa untuk sesuatu yang memang benar-benar itu saya sangat, memang itu sangat penting buat saya, tapi kok tidak ada tanda-tanda gitu. Maksudnya saya sudah sungguh-sungguh, tapi kadang ada doa yang saya tidak sungguh-sungguh itu yang terjawab gitu. Dan yang kadang bikin saya kok serius, tapi kok itu tidak ada kayak jawaban. Sedangkan saya tidak serius, itu kayak doa saya itu terjawab. Jadi kayak gimana ya? Kayak tadi Bapak bilang terakhir itu hubungan kita dengan Tuhan, terus kita berbagi itu, tapi kan saya seperti itu, saya kadang ya saya rasakan itu Pak, jadi sesuatu yang benar-benar sungguh-sungguh sulit untuk saya bisa mendapatkan, tapi yang saya lakukan yang tidak sungguh-sungguh saya dikasih Tuhan gitu, kayak diberi Tuhan, itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih Okta. Sama Pak. Teman-teman, siapa yang pernah mengalami doa seperti Okta? Boleh angkat tangan? Siapa yang pernah mengalami doa seperti Okta? Saya berdoa justru buat yang penting, tapi kok Tuhan sepertinya nggak jawab-jawab ya, gitu. Tapi saya doa buat hal yang simple, kok Tuhan jawab gitu. Atau bahkan saya nggak pernah doain, tapi Tuhan malah kasih gitu. Bisa jadi seperti itu Okta ya? Iya Pak. Nah, ada teman-teman yang pernah mengalami pengalaman seperti Okta? Kalau saya sih Pak, ya mungkin bisa ditahu lah ya. Kalau kita umur sekarang pasti hal-hal terpenting tentang pasangan hidup, kemudian karir. Kadang-kadang itu yang selalu kita doakan, tetapi ya sampai sekarang pun kayak ya masih dalam pergumulan. Kayak istilahnya kayak Tuhan, saya udah antara siap atau nggak siap nih. Sampai kayak macam saya sadar kalau kayak belum terjawab, akhirnya saya ngomong sama Tuhan kayak, ya udah Tuhan, saya menyerah deh, biarkan kalau Tuhan tahu saya belum, kalau sampai sekarang belum ketemu, berarti kan menurut Tuhan saya belum siap untuk memulai. Jadinya kayak jatuhnya udah berserah diri. Tetapi ada hal-hal yang kayak tidak pernah terpikirkan pun akhirnya dijawab, kayak mendapat teman baru, mendapat kenalan baru, bertemu dengan orang yang membuat mindset saya berubah. Maksudnya kayak mindsetnya semakin lebih baik lagi. Kayak hal-hal simpel yang tidak pernah terpikirkan, oh ternyata penting ya kita bertemu dengan orang yang bisa berbagi pikiran. Itu justru Tuhan pertemukan dengan orang-orang seperti itu, ketimbang yang selalu saya doakan kayak pasangan hidup, kemudian yang karir itu kayak macam lama sekali Tuhan. Tapi kayak ya sudahlah, jatuhnya sekarang kalau memang menurut Tuhan belum siap, saya tahu sampai sekarang belum dipertemukan karena mungkin belum siap. Jadi biarkan waktu Tuhan yang bicara saja. Oke. Ya, masalah siap atau tidak siap ya.
Masalah kesiapan. Oke, saya catat dulu. Oke, Injilia mungkin punya pengalaman lain. Boleh share. Oke, terima kasih. Ya. Kalau pengalaman ya, mendoakan sesuatu dan belum mendapatkan jawaban, kurang lebih sama seperti Lisda ya, kita mempunyai pergumulan yang lebih sama seperti itu. Tapi memang ada juga sih, kadang sampai saya lupa kalau saya itu dulu pernah mendoakan hal itu, karena saking lama sekali tidak dapat jawaban, jadi kadang saya kayak jadi malas begitu ya untuk mendoakan hal itu. Tapi banyak hal Tuhan ingatkan, karena itu penting juga ada kelompok komunitas begitu yang mengingatkan kita. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang sedang kita gumuli, kita harus terus doakan gitu. Ada beberapa hal yang saya ingin sekali, saya rindu sekali akan hal itu, saya berdoa, saya bergumul, tapi karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, kayak tidak ada titik terang begitu, saya sampai, berarti memang mungkin jawabannya tidak, jadi saya, ya udahlah ya, mungkin saya tidak akan mendapatkan hal itu begitu. Jadi kayak menyerah untuk mendoakan hal itu lagi, begitu sih. Tapi sebenarnya di sini dilihat lagi kesabaran ya. Apakah kita tetap sabar dan bertekun begitu untuk sesuatu yang lagi di WC boker. jadi kerinduan kita. Itu sih dari saya. Oke. Udah balik. Baik, teman-teman. Ada yang mau menambahkan satu orang lagi mungkin? Ya, saya punya ilustrasi begini. Ya, mungkin Okta pernah dengar juga dan teman-teman pernah dengar. Ada dua orang petani berdoa minta hujan. Ya, ada dua orang petani berdoa minta hujan. Yang satu berdoa, tapi sepanjang dia berdoa, ya besokannya itu dia pergi ke ladang, dia bawa cangkul, dia cangkul itu tanah. Dia cangkulin itu tanah, ya. Lalu malamnya selesai, dia berdoa lagi, minta Tuhan hujan. Nah, petani yang kedua juga sama, malamnya dia berdoa. Tapi doanya lebih lama. Besok paginya dia datang ke ladang gitu ya, terus dia liatin gitu ya. Terus dia lihat ke atas, kok belum mendung ya. Hari ini nggak hujan nih. Udah dia pulang lagi. Terus dia pulang lagi. Nah, begitu terus berhari-hari, teman-teman. Berhari-hari, berbulan-bulan. Sampai akhirnya tibalah saatnya hujan. Gitu ya, hujan turun. Pertanyaan saya, teman-teman, petani yang siap, petani yang pertama atau yang kedua? Petani yang pertama ya. Kenapa? Boleh jawab teman-teman, boleh buka mic-nya. Kenapa petani yang pertama? Karena dia mempersiapkan ladangnya. Persiapkan ladang. Dia mempersiapkan ladangnya. Iya. Ya, teman-teman jelas sekali. Jadi, teman-teman ini dia. Kalau sesuatu buat kita penting, kira-kira Tuhan tahu nggak itu doa penting? Yang kita doakan itu penting. Teman-teman, kalau kita sendiri manusia menilai itu penting, saya yakin Tuhan juga tidak melihat sesuatu yang tidak berbeda 180 derajat begitu, rasanya enggak gitu. Tetapi teman-teman yang dia mau katakan tadi seperti Lisda sharing, ya, kita siap atau tidak sebenarnya. Teman-teman, ketika kita berdoa, ini dia. Apa yang berubah di dalam diri saya? Apa yang sudah saya ubah di dalam kebiasaan saya? Teman-teman, jangan sampai kita berdoa, ya, jangan sampai kita berdoa seperti petani yang kedua tadi.
Begitu hujan turun, dia masih ngomel, teman-teman. Dia bilang, Tuhan kenapa nggak kasih tahu saya kalau hari ini mau hujan? Teman-teman bayangin loh. Bahkan ketika Tuhan jawab pun, dia masih bilang Tuhan itu keterlaluan. Masih dia nyalain Tuhan. Karena dia merasa dia nggak siap. Kenapa Tuhan nggak kasih tanda? Gitu. Kenapa Tuhan tiba-tiba turunin hujan hari ini? Teman-teman, ya, kita kadangkala bisa jadi seperti tadi Injilnya juga bilang, kita akhirnya jadi putus doa gitu. Aduh, Tuhan kok ini nggak dijawab-jawab ya? Pertanyaannya adalah, dari diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita komit mau ubah, supaya saya siap menerima jawaban Tuhan itu. Teman-teman bayangin kalau seorang anak berdoa minta mobil. Kalau mobil-mobilan boleh ya teman-teman. Tapi seorang anak belum cukup umur berdoa minta mobil. Kira-kira Tuhan jawab nggak? Teman-teman, Tuhan tuh bisa jawab. Tapi Tuhan tahu anak ini siap apa enggak. Mungkin kalau dia sudah dewasa, dia sudah punya surat izin, dia sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri, teman-teman dia. Tapi kalau Tuhan bilang, kon Tuhan katanya luar biasa, Tuhan Maha Kuasa. Kenapa tuh? Tapi kalau Tuhan jawab, justru hujatan kepada Tuhan juga. Jadi kira-kira begitu Okta. Ya, kadang-kadang kita berdoa untuk sesuatu, kayak saya berdoa simpel sekali, saya berdoa minta susu gitu, tapi saya saking malu berdoa, saya cuma cukup sekali berdoa. Udahlah, malu saya doain minta susu gitu. Tapi ternyata Tuhan jawab. Tapi justru jawaban yang kecil itu membuat saya sadar, jangan sembarangan mencobai Tuhan. Jangan menguji Tuhan. Ya, teman-teman, kalau Tuhan jawab, Tuhan akan kasih. Atau juga jangan salah berdoa, teman-teman. Contoh ya, ini jokes, teman-teman. Pernah seseorang berdoa, Tuhan, saya mau mobil putih 2 pintu. Wah, keren ya, teman-teman. Saya minta mobil, Tuhan. Saya minta mobil warna putih 2 pintu. Tuhan jawab loh, teman-teman. Tuhan jawab. Teman-teman tahu jawab mobilnya apa? Ada yang tahu jawabannya? Apa? Mobil ambulans. Oh, ambulans pintunya banyak, bro. Apa coba bayangin mobil putih pintu 2. Teman-teman dijawab sama Tuhan mobil pick up. Mobil bak. Warna putih. 2 pintu. Ya toh? Mobil bak 2 pintu toh? Betul, betul. Marah nggak di Tuhan, kenapa dikasih mobil bak? Emangnya saya mau jadi tukang sayur gitu. Loh, kamu doa minta mobil putih 2 pintu. Kamu lupa satu hal. Sebutin mereknya. Sebutin tipenya. Itu jokes, teman-teman. Maksudnya gini, kita pun kadang-kadang kita berdoa itu nggak sungguh-sungguh, artinya apa? Kita tadi mungkin seperti Okta, kita sudah berdoa sungguh-sungguh. Tapi sekali lagi Tuhan tahu kita siap atau tidak. Kita siap atau tidak terimanya, teman-teman. Jadi pertumbuhan rohani itu tidak serta-merta dilambangkan dengan semua doa kita dijawab Tuhan. Justru Tuhan pengen kita bertumbuh satu tahap lagi. Supaya ketika Tuhan jawab doa itu, Tuhan justru akan mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat buat diri kita dan buat orang lain. Oke, kita tutup dulu dalam doa atau Ya, betul Pak. ada Betul, ya. pujian dulu, Herlin? Tutup doa dulu Pak untuk pemberitahuan firman Tuhan dengan sharingnya. Baik. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
untuk malam hari ini ada kesempatan kami berbagi bersama dengan saudara-saudara seiman kami di Jayapura. Tuhan, biarlah kami terus-menerus belajar mengenal Tuhan. Lewat mengenal Tuhan, kami jadi mengenal diri kami. Lewat mengenal diri kami juga jadi sadar diri kami. Dan ketika kami sadar diri kami menjadi tahu diri. Dan kami juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Tuhan pimpin kami, agar kami belajar setiap hari. Mulai dari kebiasaan yang paling sederhana, sedikit demi sedikit. Sehingga tiap hari kami boleh terus mengalami, diubahkan oleh Tuhan. Kami terus-menerus mengalami pertumbuhan, sehingga hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan pimpin kami, tolong kami. Kami tidak ingin hanya menjadi orang-orang yang join menjadi seorang Kristen, bukan hanya orang yang tahu bahwa Tuhan luar biasa. Tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang komit, mau belajar, mau terus belajar, mau bertumbuh, mau dibentuk, dan bahkan juga menjadi pakai untuk memuridkan orang lain. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.